Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maulana dan ini Saya Sela, saya Agus. kita kembali lagi di Ngorong Ngobrol sambil nongkrong. Mantap Kopil. Wow, opening kali ini sangat semangat dengan Seu yang biasanya cuma halo teman-teman. Terus sekarang wow. Ini kan udah jam segini jadi harus semangat. harus semangat. Oke, Sen sama Pak Agus, hari ini kita bakal ngobrolin topik apa nih kira-kira? Bentar. Teman-teman udah di sini berarti udah pada sehat dong. Sehat sih. Udah lolos penyekatan dong. Ya kemarin sempat isoman. Oh, seperti sobat. Iya sempat isoman. Saya soal positif. Oh, positif. Enggak dong, udah negatif. Berapa hari tuh berarti isoman? Cuman 2 minggu lebih. Soalnya sama pemulihan 3 minggu lah, 3 minggu pemulihan. Asik nggak sih jadi orang isoman? Asik gak sih? Dibilangnya kopi apa gitu ya? Ya minimal kalau isoman ada konten IG story. Sorry. Anjing. Buat repost ya. Sorry, Astagfirullahaladzim. Kalau Agus gimana? Sempat positif juga kah atau? Positif sekitar 3 mingguan. Wah, berarti dua orang ini orang-orang positif juga ya. Positif. Cuma saya aja gitu. Positif in negative way. Positif. Sempet positif. Ya, tapi gejalanya nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Itu isoman 2 minggu berarti ya? 2 minggu itu emang kerasanya selama 2 minggu atau gimana? Enggak sih. Pertamanya demam sehari pertama nggak nyangka COVID sih hari pertama, tapi pas besoknya udah demam reda, mandi gitu pakai sabun kok nggak kecium gitu ya, terus BAB kok nggak kecium, kan seperti tidak hidup gitu ketika BAB tidak mencium bau pup ya. sendiri gitu. Jangan-jangan saya bukan COVID. Apa? Pilok. Hidungnya enggak. Wow, dugong. Tapi isoman 2 minggu tuh emang apa ya, ikut anjuran dari pemerintah kah atau gimana? Iya, soalnya kata dokter nggak. Oh, sempat ke dokter dulu. Iya kan tes. Oh, tes. Tahu. Oh iya benar ya. Nggak bisa dong. Nyimpulin sendiri. Ini positif, enggak dong. Tes dulu, tes rapid antigen dan ternyata positif. Kata dokter suruh istirahat 2 minggu. Pas tahu positif, update di IG story nggak? Enggak dong. Soalnya saya takutnya emang nggak ketemu orang-orang, tapi ya ketemu temen sekerjaan aja gitu. Utamanya nggak upload tuh takutnya saudara-saudara di rumah tahu, soalnya takut Mereka juga parno. enggak ya, para parno gitu, terus orang tua parno tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ketika mereka parno, orang tua anak aing COVID gitu, tapi mereka aku nggak bisa pulang. Aku anjing selalu aja ngomong aku Tidak anak Herman. aku ya orang nggak bisa pulang gitu, soalnya di rumah tuh apa sih yang punya penyakit bawaan tuh komorbid ya. Komorbid Dan lebih rentan. ya, lebih rentan. Orang tua di rumah komorbid dua-duanya, jadi nggak pulang juga, jadi mending nggak update. Terus buat apa juga update gitu, nggak Endorse juga ya? iya nggak endorse juga apa. Kalau Kang Agus gimana? Itu berapa hari isoman? 2 minggu juga? Atau lebih? Justru demam dulu tuh seminggu. Nah, habis demam baru tes. habis demam membaik. Justru pas membaik penciuman hilang. Nah iya itu. Oh. Hilang. Penciuman hilang. Namanya apa? Anosmia. Anosmia. Jadi penciuman hilang, baru tes ternyata positif. Nah, lumayan anosmianya tuh 3 minggu. Berarti isoman? Sekitar 3 sebulan minggu. lah. Oh, sebulan? Yang ngabisin Lama juga ya? yang ngabisin sembako dari desa aja. Oh begitu. Nah, tapi kalau ke Kang Agus nggak bisa kayak bercanda-bercanda orang yang kodian gitu, kayak anosmia nggak bisa nyium, paling dianggap teman nggak bisa, soalnya udah nikah. Nggak bisa. Ngerti nggak sih? Anosmia itu kan nggak bisa nyium, kan suka ada jokes kodian kan. Mungkin aja dianggap teman. Nah, Kang Agus tuh nggak bisa. Tapi nggak soalnya Kang Agus sudah nikah. Gitu aja. Bapak-bapak. Terima kasih telah dijelaskan. Oke, kalian tuh posisinya sekarang udah kerja kan ya? Iya. Nah, selama isoman tadi kan Sena selama 2 minggu, terus Iya. Kang Agus itu hampir 1 bulan gitu. Iya. Kerja gimana tuh? Ya dapat izin lah. Oh, dapat izin. Ya kalau mau kantor kena semua gitu kan nggak mau juga. Iya kan mau ke kantor, masa ke kantor harus
kita COVID gitu, hai teman-teman aku COVID gitu. Nggak gitu juga kan, kantor pasti nyuruh kita istirahat lah. Tapi pas misal kita COVID, kan lingkungan sekitar Nggak percaya iya, gitu. ada yang masih walaupun kita positif, tapi lingkungan kita kan ada yang percaya, ada yang masih nggak percaya. Iya. Nah itu gimana tuh? Nah, misalkan habis COVID terus udah negatif, terus Jumatan kita kan pakai masker tuh, refleks gitu pakai masker setiap Jumatan. Kadang tetangga tuh masih pakai masker iya, gitu nya. COVID Jika orang kota wae. Ah iya. Tidak kumaha atunya berarti. Iya. Iya gimana lagi? Karena kan sih? kita pakai masker juga untuk menjaga mereka loh. Iya. Wow. Gokil sekali. Bijak sekali saya. Bijak sekalian. Tapi rata-rata kalau di lingkungan sekitar nggak percaya COVID itu karena apa biasanya? Itu kan sebenarnya sih ya hak-hak masing-masing terserah mau percaya mau enggak. Cuma kebanyakan rata-rata nggak percaya karena apa itu biasanya? Karena ini sih biasanya kayak mungkin ada tontonan di media sosial kan banyak yang bilang COVID tuh apa sih namanya? Konspirasi kan ya namanya juga orang-orang kan ada yang bisa langsung nelen informasi secara langsung, ada juga yang punya filter kan nggak tahu, tapi ya nggak bisa nyalahin mereka juga sih, ya mungkin edukasi sih yang penting. Tapi justru kalau saya lihat ya, masyarakat tuh sebenarnya bukan nggak percaya COVID, tapi lebih ke apa ya? Udah bosen gitu sama aturan-aturan terkait COVID. Atau kadang masyarakat percaya COVID tapi nggak percaya semematikan itu sih. Nah mungkin Kebanyakan. itu Ya, tahu sih kan mungkin ada keluarga yang kena terus meninggal kan nggak tahu gitu ya. Ya buat teman-teman yang kehilangan keluarganya ketika sekarang pandemi, ya kami turut berduka cita dan apa ya semangat lah kalian semangat. Ya. Ini salah satu konspirasi tentang COVID kan dulu pernah rame-rame tuh. Ternyata COVID udah sempat di-mention sama Bill Gates katanya gitu. Iya. Beberapa tahun yang lalu bukan ada pandemi. Ya banyak konspirasi sih yang Banyak masyarakat juga yang percaya sama itu gitu kan. Ya benar. Ngomong-ngomong soal Bill Gates, ngomong soal Bill Gates sudah vaksin belum ya? Bill Gates. Kan sebagian vaksin itu dari Bill Gates juga ya? Oh gitu. Mungkin ya. Bantuan mungkin. Oh iya bantuan. Bukan dia yang nyiptain. Iya, Bukan dia nyiptain vaksin. soalnya vaksin nggak ada yang merek Microsoft. Enggak, Bill Gates tuh membantui pendanaan penelitian vaksin. Tapi Oh, kan Yayasan Bill Gates ya. Yayasan Bill Gates. Bill Gates juga punya antivirus kan? Punya Sepadak. Mantap. Enggak dong, itu beda lagi dong. Yayasan Bill Gates anjing. Yayasan Microsoft. Tapi ngomong-ngomong soal vaksin, kalian udah pada divaksin belum? Alhamdulillah sudah Kali ini Sudah. vaksin. Tapi sebelum kena ya vaksinnya. Vaksin pertama, terus vaksin kedua. Nah, Baru kena. sekitar sebulan sudah vaksin kedua, baru kena COVID justru. terus gunanya vaksin buat apa? Anjing kan. Ulang pertanyaan. Udah vaksin, ngomong-ngomong udah vaksin. Kita bicara fakta. Tapi beneran Iya, coba soalnya kita netral. soalnya ya ini di kan sini. banyak referensi atau banyak anggapan bahwa vaksin itu bisa menangkal COVID. Tapi nggak gitu juga. Tetap banyak juga yang kena COVID walaupun udah vaksin. Tapi menurut beberapa artikel yang dibaca, ternyata 90% orang yang udah divaksin kebanyakan nggak hospitalized gitu. Walaupun kena COVID, nggak masuk rumah sakit 90% orang yang, jadi hanya 10% dari Orang yang udah vaksin. yang sudah vaksin dosis kedua yang masuk rumah sakit itu paling cuma 10%. Oh, jadi kayak kalau kita udah vaksin, kalaupun kena COVID nggak Nggak terlalu amat parah gitu ya. Oh. Iya. Bentar. Saya coba nggak jadi deh. Kayaknya bakal memantik. Kalau udah nggak pernah vaksin, belum Belum pernah. Soalnya Kenapa tuh?
Ya kan kalau udah kena COVID 3 bulan nggak boleh katanya. Oh emang? 3 bulan. Ya kata dokter sih, kata dokter orang juga boleh. Dokter Fahir. Dokter Fahir itu yang terkenal di ini ya, di Twitter ya. Nah, di Twitter. Kalau misalkan kayak gitu berarti ini kan kalau nggak salah sih saya lihat berita di salah satu postingan IG, Ya. dia ngutip juga dari salah Ya. satu media mainstream. Ya. Jadi Bukan, Dr. Luis. Siapa? Dokter Luis. Enggak, vaksin itu kan salah satu apa ya? Mungkin lebih ke kan udah ada kartu apa ya, kartu vaksin. Ya. Secara administratif lah. Oh, Kalau iya, iya. bepergian terus masuk beberapa mall juga harus ada itu. Ya, benar. Itu gimana tuh? Ya nggak tahu juga sih, belum pernah masuk Tapi mall lagi sih. kalau masuk mall syarat harus vaksin nggak apa-apa juga sih, soalnya nggak harus maksain masuk mall juga. Kalau misalkan masuk pasar tradisional harus vaksin, emang Nah, itu emang berat sangat sih. berat. Ya itu. Ya mungkin untuk kita, Iya. untuk kita nggak apa-apa nggak masuk mall. Kan untuk orang lain Oh, iya. mungkin. Ya untuk orang lain. Bekerja punya, Ya, bekerja mall yang Ya, tapi pasti pekerja mall udah vaksin sih kayaknya. syaratnya Iya syarat gitu. Cuma Kalau kita sih, kalau orang sendiri gitu yang pernah kena COVID terus belum vaksin, terus ada peraturan kayak gitu, nggak masalah sih bagi orang, soalnya orang yang nggak ke tempat-tempat tertentu. Mungkin yang signifikan tuh bukan mall, mungkin kayak transportasi, terus kayak tempat-tempat Wisata. bukan wisata sih, ngapain juga pandemi wisata. Enggak, kalaupun kan kalau Kayak misalkan- dinas gitu, kayak ada yang apa jokesnya tuh kayak kita harus mau vaksin harus bikin punya KTP, kita mau bikin KTP harus punya kartu vaksin, kan bingung gitu. Itu kayak kalau misalkan nih kedepannya Iya. kartu vaksin dijadikan sebagai salah satu syarat administratif, entah itu mungkin kayak kita masuk ke area-area umum, itu kira-kira kalian sepakat nggak? sepakat gak ya? Bukan sepakat nggak sepakat sih, belum jelas sih bagusnya apa kalau ada kartu vaksin, jeleknya apa gitu. Belum baca ini. Kalau ya bagus juga sih, maksudnya mungkin mendukung orang-orang untuk vaksin gitu. Benar nggak sih? Bagusnya itu. sepakat, tapi dengan catatan gitu. Distribusi vaksin Ya, harus keluar. Ya. Semua orang Bisa dapat bisa vaksin. mendapatkan vaksin, terus terjamin keamanan vaksinnya segala Ya, macam. Dan tetap gratis ya. Iya, Nggak harus berbayar. nggak berbayar. Iya, jangan ada lah vaksin gotong royong itulah. Ntar dulu lah gitu, gratis dulu lah sekarang. Oke deh, terakhir nih, mungkin dari para alumni Soman pengen apa ya? Pengen apa ya? Kasih saran atau motivasi untuk orang-orang yang sampai saat ini bukan nggak ada apa ya? Bukan nggak ada fasilitas vaksin, tapi lebih ke nggak mau divaksin. Itu kira-kira gimana tuh? Kalau misalkan mereka di depan kita tuh, Ya. Mungkin harus digali dulu alasan nggak mau divaksin, karena banyak tuh kan ya. Ya. kan takut itu katanya takut. Dipasang chip. Ya, DNA-nya berubah. Vaksin. Pasang chip Terus kayak jadi fotokopi. Terus ada ini lagi rame di TikTok tuh. Ada yang udah divaksin di ruangan beberapa orang. Terus orang itu nyalain Bluetooth. Katanya kedetek. Oh, ada kode Iya, katanya. kedetek unknown Bluetooth beberapa gitu katanya gitu. Oh ya, itu di up sama salah satu akun. Padahal saya pernah coba sih nggak ada. Dicoba. Dicoba ya. Iya, nggak apa-apa sih dicoba, maksudnya meyakinkan kan kayak Ya kecewa juga kok nggak ada gitu. Berharap ada gitu ya. Katanya mau ngirim apa gitu. belum semaju itu deh. Makanya pernah ada isu juga itu tuh bagian dari proyek apa 5G katanya. Tapi kalau misalkan betul gitu, kalau misalkan Bill Gates mau masang chip di orang-orang, punya teknologi secanggih itu, kayaknya nggak dilakuin buat masang chip deh. Mungkin Bill Gates bakal ngelakuin kecanggihan itu buat nagih itu Microsoft ya. Oh iya. Yang nggak ori. Ori kan pakai. Kayaknya itu lebih apa ya? Lebih potensial. Iya, secara lebih profit. jadi duit. Lebih jadi duit. Kayak udahlah gitu, kayak hal-hal masih aja sih ada orang yang percaya konspirasi gitu. Ya percaya konspirasi mah enggak gitu, boleh, tapi gak usah ajak-ajak gitu ya, itulah mungkin kayak Atau lebih apa ya? Lebih ya udah buat selektif diri lagi sendiri untuk menyaring informasi iya yang sih. masuk. Iya. Nggak apa-apa kalian percaya konspirasi, tapi ya udahlah untuk diri kalian sendiri, nggak usah bilang-bilang ke orang lain gitu. Cukup itu berhenti di obrolan circle kalian. Iya Yang gitu. jelas Jering aja udah vaksin. Ya itu, Jering aja udah vaksin. Udah vaksin Jering. Jering aja udah vaksin.
Ya kata di satu akun Twitter kalau udah apa antagonisnya udah berubah jadi protagonis berarti udah mau beres ya. Kata akun Twitter gitu katanya ada. Tapi kalau bicara penanganan vaksin itu kan salah satunya mungkin aturan pemerintah ada di PPKM. Penanganan COVID. Penanganan COVID Ya. itu sampai hari ini kan diperpanjang lagi tuh PPKM. Harapannya kedepannya deh, apakah pengen selamanya PPKM? Enggak sih. Tapi cukup berdampak nggak sih ke kalian? Berdampak dong, usaha saya mau tutup. Oh gitu, saya ikut berduka loh. Ya kasihan lah, maksudnya orang-orang yang usaha PPKM Iya, pasti. kayak ya udahlah, ayolah, udah ya. Gimana juga pemerintah mungkin juga lagi bingung, Ya. masyarakat bingung, tapi ya mungkin nggak tahu lah. Tapi menurut kalian PPKM efektif nggak sih? Kurang tahu sih. Iya dan tidak sih sebenarnya. Iyanya apa? Iya. Saya bukan kurang tahu sih, lebih ke cari aman. Takut Soalnya ngomong. kia, orang lihat misalkan daerah-daerah kota gitu ya. Ya. Makanya. Kita tuh lagi masa PPKM, Ya. tapi lalu lintas kendaraan ya biasa aja gitu ramai. Cuman yang mungkin banyak ngeluh tuh kayak pedagang-pedagang UMKM. Iya sih, pedagang sih kasihan sih, yang orang-orang yang usaha Iya. bingung juga. Tapi untuk sekarang kayaknya masyarakat juga udah mulai acuh tak acuh gitu ya. Ya, walaupun PPKM Capek mungkin. ada pengumuman perpanjang lagi atau apapun, Ya udahlah gitu. Iya. Jadi masyarakatnya juga jalan aja nggak apa-apa. Toh dari petugasnya sendiri udah capek kayaknya sih. Udah nggak ada drama-drama yang kayak udah nggak kemarin-kemarin. ada terlalu subversif atau gimana. Ya, gitu. ya sekarang mah lebih ke ya pengamanannya juga lebih kayak memberitahunya kayak pelan-pelan, nggak lebih kayak dulu kan mungkin banyak kan kasus subversif gitu. Ya, pelan-pelan. Ya, sekarang nggak gitu. PPKM nggak gitu dong. Ya nggak gitu dong. Cuman kayak pelan-pelan secara ya pelan-pelan kayak ramah gitu. maaf gitu. Sekarang kan ya PPKM lagi ya, kami juga gimana sih Ya, mau mereka menutup, juga bingung tugas juga. gitu. Iya, mereka tugas, yang ini usaha bingung juga ya, mungkin ya semoga aja ini terakhir lah PPKM. Ya, benar. Dan terakhir juga COVID-nya. Ya iya. Oke, closing. Dari apa ya? Menangkap dari obrolan kita tadi, Ya. mungkin kita sama-sama berharap bahwa semoga COVID ini cepat berakhir lah dan Ya, ya, cepat. PPKM juga ini yang terakhir untuk diperpanjang. Nah, Ya. pesan teman-teman nih untuk khususnya sahabat-sahabat kita, penonton-penonton setia Ngorong ID. Ya Ngorong ID IG-nya dong. Iya, iya. Sahabat Ngorong ya sebutannya. Nggak usah. Sahabat nongkrong aja. Oh, Teman-teman nongkrong. Orang balik. Kan biasanya gitu kalau nama fans Niji Holix, terus Noah, sahabat Sahabat Noah. Setia Ben, Setia Novanto. Oh, iya. Siapa Panto? Ya udah deh, pesan-pesan dari kalian untuk teman-teman kita yang nonton di rumah. Ya teman-teman tetap jaga kesehatan, ya tetap sabar lah, tetap berpikiran positif. Nah, tetap Ya, berpikiran kalau- positif, jangan negatif. Ya, itu. Pikiran tetap positif, tetap semangat teman-teman. COVID pasti selesai. Ya, yang penting sehat-sehat aja semua, keluarga, teman-teman, saudara sekitar. Yang penting kalau yang belum vaksin, kalau yang deket vaksinnya, Ya, ya, vaksin. segerakan vaksin gitu. Soalnya supaya kita bisa jalan-jalan bareng-bareng lagi Ya, gitu. nonton Bisa konser. rame-rame lagi nonton konser. Liga 1 bola. mulai. Soalnya Liga 1 diundur terus tuh. Iya. Nah, ini selila ya ternyata vaksin. Nah gitu supaya kita bisa main lagi lah intinya, Ya. biasa seneng-seneng lagi gitu. Amin. Dan untuk teman-teman yang khususnya yang paling terdampak tuh mungkin dari sisi ekonomi Ya. dan kesehatan, di masa kayak gini ya kita sama-sama untuk apa ya, Saling bantu. saling bantu sama-sama untuk numbuhin kreativitas kita, karena di masa kayak ini banyak kok peluang-peluang untuk kita bisa apa ya, Survive. menghasilkan pemasukan. Contohnya Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda peduli terhadap masyarakat dan sekitar, subscribe channel ini. Wow. Wah, sangat YouTuber sekali teman saya yang satu ini, Bang. Oke, itu aja teman-teman untuk obrolan kita kali ini, dan terus ikutin obrolan kita untuk video-video selanjutnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen tahu aktivitas kita ngapain, terus project kita kedepannya mau ngobrolin apa, teman-teman bisa ikuti kita di media sosial IG kita ya, Iya. Instagram. Instagram kita
apa? Ngorong Ngorong, Ngorong underscore ID, nanti kita tulis di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video kita kali ini, dan Yang sekali sudah lagi, mendengarkan. ya terima kasih yang sudah mendengarkan juga untuk teman-teman yang mendengarkan kita via Spotify. Ya, Tetap jaga kesehatan dan kita sama-sama optimis COVID ini akan cepat berakhir. Wow. Yuk, terima kasih. Saya Maulana. saya Sena di Payana. Saya Agus. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu keluarga kita.